Jadi di video kali ini kita akan membahas tentang salah satu bahan ajar, yaitu RPP atau Rencana Pelaksanaan Pembelajaran dengan mata pelajaran PPKN kelas 2 semester 2. Nah, materi pokoknya yaitu tema 7 kebersamaan, subtema 1 kebersamaan di rumah. Nah, kita lihat sendiri yang pertama ada tujuan pembelajaran. Setelah mengikuti proses pembelajaran, peserta didik nantinya diharapkan dapat yang pertama memahami cerita, yang kedua mendengarkan sebuah dongeng yang disampaikan oleh guru, lalu menjawab beberapa pertanyaan dari dongeng yang sudah disampaikan tadi. Terus ada mendiskusikan isi dongeng yang telah disampaikan oleh guru. Nah, yang bagian B ada media pembelajaran dan sumber belajar. Dengan media PPT atau PowerPoint, sumber belajarnya buku siswa tema kebersamaan kelas 2, yaitu buku tematik kurikulum 2013 revisi 2017. Nah, yang C ada langkah-langkah pembelajaran. Kita masuk ke kegiatan pendahuluan dengan durasi 10 menit. Pertama dimulai dengan mengucapkan salam dan berdoa, lalu guru mengecek kehadiran siswa. Guru mereview sedikit materi yang telah disampaikan minggu lalu bersama siswa, lalu menanyakan kesiapan siswa untuk mengikuti pembelajaran hari ini, menyampaikan ulang judul materi yang akan disampaikan hari ini, lalu yang terakhir di kegiatan pendahuluan yaitu menanyakan kepada siswa apakah sudah ada yang mengetahui isi materi yang akan disampaikan. Seperti itu. Lalu lanjut ke kegiatan inti dengan durasi 80 menit. Yang pertama ada kegiatan literasi. Sebagai pembuka pembelajaran hari ini, guru memperlihatkan sebuah buku yang berisi cerita tentang sebuah keluarga. Lalu guru menyampaikan judul cerita yang akan dibacakan bersama. Guru membimbing peserta didik untuk membaca bersama teks cerita tersebut. Lalu yang kedua ada critical thinking, yaitu guru mengamati kemampuan peserta didik dalam membaca teks cerita di buku. Guru membimbing peserta didik agar mereka dapat memahami apa yang berusaha disampaikan oleh teks yang mereka baca. Yang ketiga ada collaboration, yaitu peserta didik ini dibagi jadi beberapa kelompok. Setiap kelompoknya ini terdiri dari 3-4 peserta didik. Nanti secara berkelompok, siswa ini harus menemukan inti teks cerita yang dibahas dengan cara mendiskusikan, lalu kalau ada pertanyaan-pertanyaannya yang tersedia dijawab, lalu hasil diskusinya nanti mereka catat di buku masing-masing. Nah, communication, guru membubarkan kelompok diskusi tersebut, lalu memberikan beberapa pertanyaan untuk menguji pemahaman siswa setelah tadi melakukan kegiatan diskusi. Seperti itu. Lalu secara bergantian peserta didik yang ditunjuk oleh guru menjawab pertanyaan yang ditanyakan oleh guru. Oke, kita lanjut. Siswa bertanya juga nih, dikasih kesempatan kalau ada materi yang belum mereka mengerti. Lalu nantinya guru bakalan ngejelasin lagi dari pertanyaan siswa tersebut, bagaimana sih yang belum mengerti oleh si siswa. Lalu ada creativity, yaitu peserta didik membuat sebuah cerita dengan tema yang telah ditentukan oleh guru. Terus setelah dibuat, peserta didik ini membacakan cerita yang telah mereka buat di depan kelas. Nah, kegiatan penutupnya, guru menyampaikan kesimpulan dari seluruh proses pembelajaran pada hari ini. Lalu guru menyampaikan lagi judul materi yang akan dibahas di pertemuan selanjutnya. Lalu siswa dan guru bersama-sama menyanyikan salah satu lagu wajib nasional. Lalu setelah menyanyi, ditutup dengan doa dan mengucapkan salam. Seperti itu. Nah, di sini ada mengetahui dosen, ada tutor dan mahasiswa. Kita lanjut ke D, penilaian hasil pembelajaran. Nah, lampirannya di sini yang pertama ada aspek atau kriteria, yaitu menyebutkan contoh-contoh kebersamaan yang terjadi dalam keluarga, minimal 3 contoh. Nah, skornya ini ada macam-macam, mulai dari 4, 3, 2, dan 1, tergantung si siswa tersebut. Kalau si siswa bisa menyebutkan semua contoh kebersamaan yang terjadi dalam keluarga, maka siswa dapat mendapatkan skor 4. Nah, kalau hanya 2 contoh, siswa dapat 3. Kalau 1 contoh, 2. Kalau belum bisa menyebutkan contoh, siswa masih dapat 1 poin. Lalu ada kesesuaian antara isi cerita yang dibuat dengan tema yang diberikan. Nah,
Skornya 4 kalau isi tugas cerita sesuai dengan tema yang diberikan oleh guru. Skornya 3 kalau ada sebagian tugas cerita yang isinya sudah sesuai. Kalau 2 ada sebagian tugas cerita yang isinya belum sesuai. Mereka udah buat tapi sebagian cerita tuh masih belum sesuai, nah itu dapat skor 2. Kalau misalkan tidak sesuai sama sekali dengan tema yang diberikan oleh guru, siswa masih mendapatkan skor 1. Seperti itu. Nah, di bawahnya ada format penilaian keterampilan yang nantinya akan diisi oleh guru. Ada nama siswa, ada kolom-kolom kriteria yang terdiri dari menyebutkan contoh kebersamaan yang terjadi dalam keluarga, kesesuaian antara isi cerita yang dibawa dengan tema yang diberikan, lalu ada predikatnya. Itu nanti guru yang isi. Seperti itu. Gambaran RPP mata pelajaran IPS, namun kita ambil ke PKN karena kelas 2 atau kelas rendah ini belum ada IPS-nya. Seperti itu. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton video pembelajaran yang membahas RPP ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.